Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga di pagi yang cerah ini kita senantiasa diberi kesehatan baik jasmani dan rohani. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan membaca doa pembuka hati bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Bapak dan kalian semua akan belajar mengenai yang pertama, yaitu belajar surat Al-Ikhlas, dan yang kedua hukum bacaan qalqalah, dan yang ketiga hadis keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, Bapak akan menerangkan tentang belajar surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-12, terdiri atas 4 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah. Surah Al-Ikhlas turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun sebelum mengetahui arti kata terjemahan surat Al-Ikhlas, mari kita hendaknya bersama-sama membaca terlebih dahulu lafal ayat surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Ikhlas tadi, sudah membaca bersama-sama. Selanjutnya kita akan menerjemahkan dari arti kata, yaitu lafal per kata, satu kata per kata. Ya, mufradat artinya arti kata. Qul mempunyai arti katakanlah. Huwa dia. Ahadun satu atau esa. As-somadu tempat meminta. Lam tidak. Yalid beranak. Yulad diperanakan. Yakun ada. Lahu baginya. Kufuan setara. Ya, setelah mengetahui beberapa arti kata yang ada, terjemahkan surat Al-Ikhlas secara keseluruhan, kemudian cocokkan terjemahkan kalian dengan terjemahan berikut ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya, tadi sudah kita terjemahkan bersama-sama. Sekarang mengetahui kandungan surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas yaitu mengajarkan kepada kita untuk menegaskan, mengesahkan Allah bahwa Allah itu satu, ya. Allah itu satu. Kita hanya beribadah kepada Allah tanpa dicampuri dengan niat lain, yaitu disebut juga ikhlas, ya. Ikhlas yaitu kita beramal kepada Allah, tidak mengkait-kaitkan dengan
ingin dipuji atau ingin dibanggakan atau ada maksud tertentu, itu namanya ikhlas ya, tidak ingin diharapkan oleh orang lain ya. Sebaiknya amal ibadah yang diharapkan pujian atau sanjungan bukanlah amal yang ikhlas karena niatnya sudah dicampuri dengan penyakit riya. Penyakit riya siapa? Iri, dengki, ya pengen kayak bature bisa tuku kapal, bisa tuku mobil, itu arane iri. Semua makhluk yang hidup di dalam alam raya ini adalah makhluk yang lemah. Sekuat dan sepandai apapun dia pasti mempunyai kelemahan. Untuk itu kita tidak boleh merasa sombong ya, sombong. Nah, sombong itu apa? Sombong itu merasa dirinya paling wow atau membangga-banggakan sendiri ya. Iya. Kita tadi sudah belajar tentang beberapa mengenal surat Al-Ikhlas ya, tentunya mudah-mudahan dapat dimengerti. Setelah itu nanti Pak Guru akan memberikan sebuah tugas untuk adik-adik semua ya. Tugasnya simpel saja, tulis surat Al-Ikhlas dan terjemahkan di buku, itu saja. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah ya. Pada saat membaca Al-Quran, hendaknya kita selalu memperhatikan dengan cermat makhrajul huruf dan harokat-harokatnya. Apabila terjadi kesalahan dalam melafalkan huruf dan harokat-harokatnya, maka akan dapat mengubah maknanya. Di antara tanda-tanda harokat itu adalah harokat sukun. Apabila ada salah satu huruf-huruf qalqalah seperti qaf, to, ba, za, dan da yang dibaca sukun karena berharokat sukun atau karena diwakufkan, maka disebut bacaan qalqalah. Tahukah kalian apa itu arti qalqalah dan bagaimana cara membacanya? Mari kita bahas bersama-sama apa itu qalqalah dan bagaimana cara membacanya. Langsung saja, qalqalah artinya pantulan. Sekali lagi, qalqalah artinya pantulan. Ya. Hukum baca qalqalah menurut ilmu tajwid adalah pantulan suara ketika membaca kalimat yang terdapat pada huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun atau karena diwakofkan. Hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua yaitu qalqalah kubro. Yang pertama qalqalah sugro. Qalqalah sugro, apabila ada salah satu huruf qalqalah seperti o, to, ba, za, dan da yang ada terdapat dalam sebuah lafal karena berharokat sukun, bukan karena berharokat wakof atau berhenti, cara membacanya adalah dengan cara menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang berharokat sukun disebut sehingga lafalnya memantul dengan kuat ya. Contohnya cara melafalkannya abwaban, wan najmi, adbaron, at'amahum, iqra. Nah, itu tadi contoh cara membaca qalqalah sugro ya, artinya dengan memantul yang sangat kuat seperti yang dicontohkan di atas, yaitu hurufnya yaitu berupa ba, za, da, to, dan o ya. Pak Guru harap apa yang tadi Pak Guru sampaikan tentang qalqalah sugro bisa dimengerti ya. Selanjutnya qalqalah kubro.
Qalqalah kubro terjadi apabila salah satu huruf qalqalah seperti qaf, ta, ba, jim atau dal. Ulangi Pak Guru ya. Hurufnya yaitu qalqalah kubro seperti qaf, sa, ba, jim atau dal yang ada di akhir ayat disusunkan atau matinya karena waqaf. Adapun cara membacanya yaitu menekan lebih kuat ke makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut sehingga lafal huruf qalqalahnya memantul lebih kuat dan jelas dibandingkan ketika membaca qalqalah sugro. Nah. Qalqalah tadi sudah dijabarkan ada dua. Yang pertama qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Adapun selanjutnya ya, Pak Guru tugaskan kepada anak-anakku sekalian untuk menghafalkan surat Al-Adiyat sampai ayat 1 sampai 11. Nanti setelah hafal terus disusun, ditulis di kertas, terus kita cari satu per kata bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro pada ayat tersebut ya. Kemudian kelompokkan pada beberapa tabel ya. Jadi tugas hari ini tentang qalqalah yaitu yang pertama, tulislah surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Setelah itu kita cari lafal kata per kata dari hukum bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro pada ayat tersebut dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11 ya. Bapak harap mengenai pembelajaran qalqalah Bapak harap dapat dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang hadis tentang sholat berjamaah ya. Hadis tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan sholat sendirian ya. Iya, jamaah itu keutamanya lebih atau sangat besar dibandingkan dengan sholat sendiri. Iya, ganjarannya lebih gede, ganjarannya lebih besar daripada sholat sendiri ya. Apalagi sholat berjamaahnya itu dilakukan di masjid ya. Di antara keutamaan sholat berjamaah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Sebelum memahami hadis tentang sholat berjamaah, mari kita bersama-sama membaca hadis tersebut dengan baik dan benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi sab'i wa ishrina darajatan. Setelah membaca dengan benar tadi hadis yang kita baca bersama-sama ya, perhatikan arti kata-kata yang ada dalam hadis tersebut. Jika kalian memperhatikan arti kata-kata yang ada dengan seksama yang dapat menerjemahkan hadis tentang salat berjamaah dengan baik, yuk kita bersama-sama artikan satu persatu ya. An, dari anna bahwasanya ola bersabda sholatun, jadi sholat al jamaati berjamaah abdolu lebih utama min daripada sholati yaitu sholat al fadhi sendirian bisam'i wa ishrina dengan 27 apane derajatan derajate rawahu itu diriwayatkan ya. Sekarang kita terjemahkan hadis tersebut. Dari Ibnu Umar telah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Dengan 20 jamaah itu lebih utama daripada sendirian dengan 27 derajat. Apa nih pahalanya? Disebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim. Adapun kandungan yang disebut dalam sholat berjamaah yaitu, ketahuilah hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Apa hukumnya? Sunnah muakkad. Artinya ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, dengan kedudukannya mendekati wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai pentingnya sholat berjamaah. Suatu hari pernah datang orang buta atau tunanetra menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, saya tidak memiliki seorang yang akan menuntunku ke masjid. Ya, lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Ya. Ketika sahabat itu berpaling atau beliau kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan saat azan? Laki-laki itu menjawab, benar, ya saya mendengar sholat adzan. Beliau bersabda, penuhilah seruan tersebut, hadirlah jamaah sholat. Dengan demikian orang yang tidak ada udzur lebih baik melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Adapun menurut bahasa, jamaah berarti berkelompok. Menurut istilah, jamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, dengan salah satu menjadi imam dan yang lain sebagai makmum. Nah, demikian penjelasan tentang sholat, hadis mengenai tentang sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan selamat belajar kembali agar lebih baik ke depannya. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.